nothing tulus aja sih waktu itu, nggak ngarep banget. Iya, kita betul. sambil jalan aja. Ikhlas. Dan ternyata lolos 15 besar. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Oke, kembali lagi bersama Febri di Ceriwis Video Podcast Inspiratif kita. Dan tentunya yang kita undang di video podcast ini adalah orang-orang yang mempunyai cerita yang inspiratif ya. Kali ini kita mengundang sosok yang tentunya Bapak dan Ibu nggak kenal ya. Karena saya juga nggak kenal. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu di sini ya. Kalau nggak subscribe nanti nggak akan dapat infonya, dan juga jangan lupa untuk klik loncengnya ya. Karena di klik lonceng ini Anda akan dapat notifikasi ya semua great viewers terhadap video-video yang inspiratif tentunya bagi Anda yang kreatif dan juga imajinatif. Luar biasa. Kita sapa dulu ya. Ada Pak, siapa ini namanya Pak? Nama lengkap saya Suhendra Septiadi. Ya. Profesi cleaning service di kampus Binus Alam Sutra. Jadi Cleaning service di kampus Binus Alam Sutra. Binus yang ada di Alam Sutra ya. Salah satu perguruan tinggi swasta di Tangerang. Oh, oke. Sudah lama Pak di Binus? Di Binus saya awal join dengan ISS itu 2008. Langsung ditempatin di Binus, waktu itu di area Binus Impruk. Sempat 4 tahun di sana, kemudian dimutasi karena ada proyek area baru di daerah Alam Sutra. Jadi saya dipercaya di sana untuk menghandle area. Jadi udah berapa kampus Binus yang Bapak tadi kan dengar ada Binus yang di mana tadi? Di Binus Impruk. Binus Impruk. Permata Hijau. Kemudian Ada berapa? Ada berapa gitu total? Sudah 2 ya. Iya. Berarti Pak Suhendra ini sudah mengenyam pendidikan S2. Ya. Luar biasa. Selamat ya Pak ya, karena udah 2 kampus dia. Iya, cuma nggak lulus. Sekarang sih alhamdulillah udah promosi ya Pak. Saat ini Sekarang saya jadi service supervisor. Itu berarti satu tingkat atau 2 tingkat dari cleaning service biasa itu? 2 tingkat. 2 tingkat. Wah, luar biasa. Dari 2008 masuk sebagai cleaner, cleaning service sampai sekarang 2020, hampir 13 tahun Pak. Pak Suhendra atau akrab dipanggil Pak Hendra ya? Iya. Ada sesuatu yang Bapak lakukan, satu inovasi atau ide yang Bapak lakukan di Binus itu. Boleh ceritain sedikit nggak Pak sebagai inspirasi buat teman-teman yang saat ini menyaksikan Ceriwis? Awalnya gini Pak, jadi bukan ide sih, bukan dari saya. Jadi ini dari tim sih, dari tim kita di sana. Idenya sederhana dan banyak orang yang bisa lakuin, banyak orang yang bisa jalanin. Kita cuma nanam kangkung di sana Pak. Nanam kangkung? Nanam kangkung, iya. Jadi berawal dari banyaknya ruang terbuka di dalam gedung yang belum maksimal dimanfaatin. Kepikiran sih, ini mau dijadiin apa gitu kan. Dari tim, dari manajemen, kita berunding dari manajemen kampus ya Pak. Ada usulan bahwa di lokasi itu kayaknya cocok karena memang dapat matahari, sumber air juga ada di sana. Jadi salah satu karya atau ide yang kita sama-sama di sana jalanin itu salah satunya adalah urban farm Pak. Urban farm. Iya. Istilah urban farm. Urban itu berarti masyarakat yang ada di tengah kota gitu ya, atau Iya, kota lah ya. Betul, Pak. Farm itu berarti bertani. Ya. Oh, berarti pertanian di tengah kota. Tadi cerita kangkung. Hanya kangkung. Iya, dari kangkung kita coba, ternyata tumbuh di sana cocok kan. Ada ya? Kita coba lagi tanam cesi, macam-macam sayuran. Apa sorry? Cesi. Cesi itu apa sih? Sawi-sawian Pak. Oke, bahasa ininya ya. Iya. Cesiui gitu ya. Cesiui. Bener apa kagak nggak ngerti juga logonya. bahasa Latin luar biasa. Jadi kangkung, selada, melon, pepaya, macam-macam. Ya, buah-buahan juga ada. Ya kebetulan di sana tanahnya subur gitu kan. Konsep gedung sendiri itu go green kan memang. Jadi sejalan lah. Kita sejalan dengan konsep dan konsep gedung lah ya di sana. Ya. Jadi ide kita ini sejalan dengan itu Pak. Dilakukan di bagian mana di gedung itu? Lokasinya itu banyak karena di gedung kita itu kan 22 lantai dan itu tipikal. Banyak, kalau nggak salah hampir
lebih dari 20 balkon Pak. Jadi di balkon-balkon tuh di tiap lantai kan ada ruang-ruang kosong. Gitu. Jadi Iya. 22 lantai, mungkin setiap lantai ada balkon Ada ditaruh? balkon, ya. Tapi belum maksimal memang. Oke. Jadi ini tergerak dari teman-teman ya. Betul. Dan manajemen juga mendukung. Manajemen Binus Alam Sutera ya. Iya. Oke, terus rutin ini dilakukan? Ini rutin Pak. Mengingat tadi karya kita kan memang sederhana dan banyak orang juga bisa. Siapapun kalau mau bisa Pak. Oke. Ya, yang penting dari itu kita kepengen ini berkelanjutan. Jadi nggak di awal aja dan selesai gitu aja. Kita kepengen ini bisa dibawa ke rumah barangkali karyawan dan staf di sana kan juga ikut Pak. Ikut juga? Ikut partisipasi dalam dalam proses gitu kan. Mereka antusias Pak. Jadi sampai direktur kampusnya itu sendiri bikin jadwal piket khusus perawatan tanaman. Yang dilakukan nggak cuma teman-teman ISS, tapi juga dilakukan oleh karyawan Betul, juga. Iya, jadi secara nggak langsung kita menginfluence lah. Kita ya, maksudnya tuh kita ISS yang ISS yang kemudian mempengaruhi rekan-rekan di karyawan di sana. Ya, para binusian dan binusian. staff-staff, ya. Oke. Susah nggak sih sebenarnya nanam di tengah kota atau di gedung ya? Sementara kan memang kita tahu itu ada di pedesaan gitu ya, yang lebih mudah dan aksesnya dan lain-lain gitu, pengairannya. Nah kalau di urban farm ini susah nggak sih? Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya pertama kita pastinya cari lokasi ya Pak ya. Oke. Kita pastiin di situ dapat sinar matahari. Yang kedua sumber air dekat. Nah, selanjutnya bisa tuh pemilihan bibit dan sebagainya. Jadi gampang sih Pak, karena ini kan kelihatan ya. Masih bisa dipelajari lah. Kalau kita istilahnya itu di sana sama tim bilang learning by doing. Selama masih bisa dilihat, ya kan, nggak gaib kan ini kan? Iya, masih bisa dipelajari ya ini. Iya. Nggak ada kata nggak mungkin selagi kita punya tekad dan niat. Oke, berarti ada proses pembelajaran juga dong ya dari Betul. Pak Suhendra juga dengan teman-teman di ISS sana gitu. Iya, secara nggak langsung Pak. Belajar apa? Atau memang sudah ada basicnya? Jangan-jangan nggak ada? Oh, kalau basic memang di ISS kita dibekelin kan yang namanya gardening, Oh, cleaning, oke. air racing cleaning dan lain sebagainya. Kebetulan waktu saya 13 tahun itu punya bekal di landscape Pak. Landscape itu apa sih? Landscape itu? Istilah pertanian lah, perkebunan yang hubungannya sama tanaman. Oh, landscaping. Oh iya, pernah dengar. Iya. Saya baru ingat ya. Oke. Jadi yang buat mengatur tata letak, letak. estetika ya. Betul. Oke. Itu diajarin juga berarti ya? Iya, di ISS kita di mungkin itu juga yang dipercaya manajemen kali ya, karena ISS juga punya pengalaman di situ ya kali. Betul Pak. Dulu ada istilah tangannya adem. Jadi kalau nanam apa-apa itu kan bisa tumbuh. Iya. Kalau di kita itu niat aja sih Pak. Kita butuh niat aja. Kita mau kita mau nanam segala macam itu kan masih bisa diajarin. Cuman kalau memang sama tanaman itu kita paling nggak kita punya sentuhan. Asik. Kita punya Asik. kasih sayang lah seperti Asik, luar biasa. karena kita rawat ini makhluk hidup. Betul. Bukan benda mati. Seperti itu. Jadi Pak Suhendra menganggap tanaman-tanaman ini adalah makhluk hidup gitu ya? Dikasih nama? Oh enggak. Enggak ya? Udah dianggap saudara, udah dianggap yang paling penting. Diajak ngobrol. Serius diajak ngobrol? Ya kalau mau curhat bisa sama tanamannya. Widih. Iya kan istilah kalau saya itu saya berkebun di sana, saya bertanam di sana itu sembari relaksasi. Lagi stres gitu kan. Terus? Diomelin bos, ke kebun aja. Kebun. Mau nyiram ajak ngobrol tanamannya boleh. Ini jadi satu kebiasaan jadi ya. Iya. Oke. Katanya sih dengar-dengar bahwa si urban farming yang dilakukan di Binus ini kemudian dijadikan satu inovasi atau innovation award, masuk dalam kategori innovation award yang dilakukan di semua kampus Binus. Bener nggak? Oh iya. Awalnya manajer saya di sana Pak, building manager saya nawarin. Nggak apa-apa, sebut aja, dia seneng pasti namanya disebut di YouTube gitu. Pak Anda Sainan Iya. ngajak gitu kan, Iya. ada challenge nih, ada lomba lah tahunan dari Binus. Oke. Buatlah proposal waktu itu, dibentuk tim, kemudian diajukan proposalnya ke panitia. Waktu itu ada 89 proposal, ada 89 karya yang diajukan Pak. Diajukan dalam Innovation Award itu. Itu semua dari ISS atau? Dari Binus Pak. Campuran berarti ya? Campur, gabung semua. Oke, terus? Ya, nothing tulus aja sih waktu itu, nggak ngarep banget. Iya, kita betul. sambil jalan aja. Ikhlas. Ternyata
lolos 15 besar. Terpilih dari 89 89 itu, 15 besar. Masuk 15 besar. Masuk 15 besar. Oke. Ya, kita nggak nyangka waktu itu dan sampai ke sampai agak lumayan jauh juga sih waktu itu. Kita sampai di penyempurnaan proposal, penyempurnaan karya, sampai bahkan diminta maju untuk presentasi membawakan karya kita itu. Wow. Yang presentasi siapa waktu itu? Saya kebetulan Pak, sama tim. Apa yang dipresentasiin Pak? Keunggulan karya kita dibanding yang lainnya, kemudian produknya apa. Wow. Inti dari inovasi sendiri itu kan ada nilai tambah lah dari suatu produk Pak. Jadi ya penilaiannya tuh apa aja sih kalau di Innovation Award itu? Yang dinilai itu kemarin apa? Produknya, selain produknya apa? Produk, terus keunggulan karya kita tuh dibanding dengan yang lainnya. Sudah berjalan berapa lama, itu juga poin sih Pak. Kita setahun kan waktu itu. Setahun, hampir setahun berjalan dan nggak nyangka sih bisa masuk. Proses penjualannya lama? Lama, waktu itu hampir 1 bulan. 1 bulan dijuriin. Dari yang 89 ke 15 itu 1 bulanan? 1 bulan. Oke. Akhirnya hasilnya gimana? Hasilnya ya memang kita berhasil masuk 15 besar waktu itu, cuma memang nggak sampai 3 besar sih. Nggak sampai 3 besar, oke. Nah, hasilnya itu kemudian kan pasti tadi kita dapat apresiasi gitu ya dari manajemen. Apa bentuk apresiasi yang didapat sama tim? Dari tim kami yang pertama dari itu yang pasti panen ya Pak. Panen ya. Dapat panen. Panen ya, itu panen buat kita semua, kita bagi-bagi yang ngerawat segala macam. Kemudian pas pada saat dari innovation itu, khusus saya pribadi, saya merasa banyak ilmu yang saya dapat dari situ. Oke. Ya. Contohnya? Mengingat karya kita tuh sebenarnya masih sederhana dan banyak penyempurnaan Pak. Baik. Kita ngelihat di sana ada yang berinovasi dengan robotik, aplikasi, teknologi. Ini membuka wawasan. Wawasan. Iya. Oke. Ada rencana lain untuk urban farming ini? Kira-kira selain tadi itu? Ke depan kita lagi pembuatan ini sih Pak, pemanfaatan limbah, terutama limbah untuk pupuk si tanaman ini. Jadi limbah hasil aktivitas kampus, terutama limbah organik ini kita lagi coba manfaatin untuk dibuat pupuk kompos dan ini yang nantinya akan kita kita istilahnya kita sinergikan dengan tanaman kita yang tadi. Oke, jadi penggunaan pupuknya itu nggak lagi beli nanti ya, tapi menggunakan pupuk buatan sendiri dari limbah yang ada gitu ya. Betul. Oke, ada ide untuk merubah kebijakan manajemen Alam Sutra gitu ya untuk terkait dengan urban farming ini? Sampai saat ini urban farm ini tentunya kan go green tadi konsep gedung awal ya Pak. Kita mendukung program kampus, kemudian kampus Binus Alam Sutra kan sekarang lagi jadi pilot project ya Pak. Percontohan untuk binus-binus yang lainnya. Termasuk kita berhasil menanam tanaman ini tadi. Itu diwajibin tuh Pak di area-area lain. Akhirnya diwajibkan? Iya. Wow. Itu jadi gara-gara Pak Swendra dan tim gitu ya? Iya. Jadi, walaupun nggak menang nih ya di Innovation Award, tapi menang. Inovasi itu ya belum menang lah. Tapi inovasi ini kemudian diterapkan di kampus-kampus yang lainnya. Oke, Pak Swendra, Bapak tuh udah piawai banget untuk urban farming gitu ya. Siap. Nah, saya mau tes Bapak tuh piawai juga nggak sih untuk menjawab pertanyaan dari kami? Jadi setiap tamu di Ceriwis ini wajib untuk menjawab pertanyaan atau games dari kami. Bapak sudah siap? Siap. Karena kalau Bapak nggak bisa menjawab pertanyaan ini, mohon maaf Pak, Bapak akan kami turunkan pangkatnya. Nggak bercanda ya. Tapi serius Pak. Serius aja. Jawabnya maksudnya. Oke, sudah siap ya Pak ya? Siap. Ini berkaitan dengan tentunya apa yang Bapak lakukan gitu ya. Dan ini kita dibantu oleh rekan saya. Ya, tangan kebajikan. Nah, kita lihat nih. Waduh, tangan kebajikan berubah nih sekarang ya. Karena lagi Covid dia pakai jaket. Oke, Pak Swendra sudah siap? Siap. Oke, rekan-rekan di studio sudah siap? Oke. Silakan tangan kebajikan. Nah, dimulai ya. Gimana, Dua kata. Oke, Pak Swendra. Ya, itu ada pohon. Pasti pohon. Ini kayaknya mudah nih. Mudah sekali ini ya. Tangan kebajikan lagi baik nih kayaknya. Apa lagi? Oke. Pohon apa tuh Pak? Ini apa ya? Ya apa? Pohon tumbang. Pohon
Tumbang. Oke. Ini yang memang Pak Swendra yang cerdas atau tangan kebajikan yang kurang ide kayaknya ya. Oke, sukses Pak. Thank you. Ada tips nggak mungkin buat great viewers yang sedang menyaksikan Ceriwis saat ini? Buat kalau mau menerapkan urban farming di rumah tuh stepnya apa sih gitu loh? Oh, bisa sih, karena ini konsep rumahan banget ya. Siapapun bisa. Jadi kita kalau misalkan mau nanam nih gampang. Coba buka kulkas, razia tuh isi kulkas yang nggak kepake. Waduh. Misalkan nemu bawang, nemu cabe, kita bisa produksi bibit sendiri kan. Jangan lupa inventarisir kebutuhannya. Kita yang pasti harus punya sinar matahari lokasi yang kita mau tanemin. Yang kedua, jangan lupa disiram dan diajak ngobrol tanamannya supaya menghasilkan buah yang bagus. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Pak Swendra. Saya doakan selalu sehat gitu dan terus semangat menciptakan ide-ide kreatif dan juga inovatif lainnya yang mungkin bisa dipergunakan untuk teman-teman yang lain ya. Oke, thank you Pak. Kita tunggu ya karya berikutnya. Sip. Jangan lupa nanti klik subscribe dan juga notifikasinya untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Oke, sampai jumpa di Ceriwis berikutnya. Bye bye. Dadah Pak. Dadah Pak. Iya. Oke.